Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan bacakan tentang sebuah hubungan di mana si dia udah gak bareng kamu lagi, udah pergi. Apakah dia akan kembali? Jadi pembacaan ini ditujukan untuk para sahabat yang punya seseorang dan dia udah meninggalkan kamu, meninggalkan di sini. Bisa jadi kalian udah pisah, atau bisa jadi karena satu atau lain hal dia secara fisik udah gak bersama kamu lagi dan kalian gak terhubung, tapi hubungan kalian akhirnya menggantung dan tidak jelas. Apakah dia akan kembali atau tidak? Bisa ikuti pembacaan ini. Oke, kita akan beri judul ya, apakah si dia akan kembali. Apakah Oke, di pembacaan ini kita akan general reading, jadi kita tidak pilih kartu, kita akan langsung bacakan ya. Dengan judul pertanyaan, apakah si dia akan kembali? Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku, subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, sekarang fokus ya. Fokus, bayangkan si dia. Jadi si dia adalah orang yang udah pergi, meninggalkan kamu. Entah hubungan kalian menggantung atau kalian udah berpisah, apapun itu ya. Fokus, bayangkan si dia, lalu sekarang tanyakan dalam hati. Apakah dia akan kembali? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia akan kembali? Sekali lagi ya. Tanyakan dalam hati, apakah dia akan kembali? Oke, Tarotku tebar kartunya. Kita akan lihat sama-sama. 3 kartu awal adalah tentang apakah dia akan kembali. Kartu pertama ada kartu High Priest ya. Kemudian kartu kedua ada kartu 5 pedang, dan yang ketiga ini ada kartu Death ya. Tiga kartu awal ini sebenarnya bercerita tentang sebuah kondisi di mana di kondisi High Priest ini adalah suatu kondisi di mana High Priest adalah sosok pendeta tinggi yang harus memimpin, harus menjadi sosok yang luar biasa, harus menjadi contoh, harus menjadi panutan. Namun akhirnya di sisi yang lain dia nggak bisa jadi dirinya sendiri, dia nggak bisa benar-benar ekspresi perasaan dia. Banyak bagian diri, banyak perasaan yang mau nggak mau akhirnya harus dia tutupi. Nah, saat ini dikaitkan dengan pertanyaan apakah dia akan kembali. Potensi kembalinya, keinginan dia ada, tapi secara fisik memutuskan kembalinya yang ini masih ke arah belum. Kemudian di kartu kedua ini ada kartu 5 pedang ya. Kartu 5 pedang ini adalah sebuah kondisi di mana lingkungan itu mungkin memanfaatkan dia, mengambil keuntungan dari dia, atau menghalangi dia untuk dia bisa kembali sama kamu. Dia sendiri berusaha menjaga wibawanya mungkin, berusaha menjaga gengsinya, atau berusaha menjaga agar orang tidak mengerti kelemahan dia. Dia punya keinginan kuat kembali sama kamu, tapi dia putuskan untuk tidak. Ditambah ada halangan-halangan dari lingkungan dia, ada halangan-halangan dari orang sekeliling dia yang memanfaatkan situasi dia, akhirnya membuat dia semakin gak bisa kembali sama kamu. Kemudian di kartu yang ketiga, di sini ada kartu Death, di mana kartu Death dipengaruhi oleh Scorpio dan di mana dirule oleh planet Pluto ya. Ada bagian diri dia yang menganggap hubungan kamu sama dia itu udah adalah bagian dari masa lalu, bahwa hubungan kamu sama dia sudah selesai, dan dia tidak berpikir lagi bahwa hubungan yang lama itu akan bisa hadir kembali. Kita akan coba lihat lebih jauh, apakah sudah ada orang lain di sisinya saat ini. Kartu pertama yang muncul adalah kartu Page of Pentacle ya. Ini ke arah sisi feminim, baik laki atau perempuan, kedekatan dengan sosok feminim yang usianya sama atau lebih muda. Jadi misalkan si dia adalah laki-laki ya, berarti ini adalah perempuan. Seandainya dia perempuan ya, ini adalah sosok laki-laki feminim. Laki-laki feminim bukan berarti dia nggak laki ya, cuma dia lembut. Dan sosok ini yang usianya lebih muda dari dia, nih yang punya kedekatan sama dia. Kemudian di sini ada kartu 3 pedang ya. 3 pedang adalah Saturnus di Libra. Jadi saat Saturnus main ke Libra, di mana sisi keadilan dibatasi, bisa jadi ini bukan orang yang dia kepingin dekat. Dalam artian hatinya masih ada di kamu, tetapi ada batasan dari lingkungan. Ingat, Saturnus membawa limitation, membawa keterbatasan. Bisa saja orang yang diharapkan oleh lingkungan jalan sama dia
orang yang dicocok-cocokkan, dijodoh-jodohkan oleh lingkungan bareng dia. Nah, ini ada kondisi seperti ini. Kemudian terakhir ada kartu King of Cup. Seandainya dia jalan sama orang lain pun secara hati, ya hatinya nggak di orang ini. Bisa jadi bersama kamu, atau bisa jadi mungkin dia punya pilihan lain. Tapi saat ini ada potensi dia dekat sama orang, tetapi bukan orang yang benar-benar dari hati dia kepingin, dia ingin dekat sama orang ini. Tapi karena di rule sama lingkungan. Dan sekali lagi, dari pembacaan pertama dan pembacaan kedua, ini ada indikasi kuat di mana dia nggak punya kontrol sama dirinya, di mana lingkungan mengontrol dia. Jadi dia selalu berusaha untuk bisa tampil menjadi sosok yang baik, sosok yang luar biasa, sosok yang menyenangkan semua orang. Tapi akhirnya nggak jujur sama perasaan dia, menyakiti hatinya sendiri dan juga menyakiti kamu ya. Kita akan lihat ke depan nanti, apakah masih ada peluang dia akan kembali kepada kamu. Kita lihat ya. Yang pertama ada kartu 10 tongkat. Memperbaiki suatu yang salah itu tidak mudah, tapi masih bisa diperbaiki daripada hidup dalam suatu yang salah terus-terusan. Potensi kembalinya ada selama dia mau memperbaiki diri, dalam artian dia tidak sibuk dengan gengsinya, tidak sibuk dengan pandangan orang, dan berani untuk menyuarakan isi hati dan tidak takut menyakiti orang-orang yang mungkin lingkungan dia, keluarga dia, teman-teman dia berharap dia sama orang lain. Kalau dia berani untuk tidak terlalu banyak memikirkan yang lain itu dan ikuti suara hatinya, mungkin dia akan kembali sama kamu. Kemudian di kartu yang kedua, di sini ada kartu 7 pedang. Andaikan kalian kembali bersama pun ya, kondisi kartu 7 pedang, hal yang lama masih dibawa. Dalam artian, dulu kalian pernah dekat, mungkin pernah bersama, tapi akhirnya satu lain hal membuat dia pergi atau menghilang untuk kalian, akhirnya nggak jadi. Jika nanti ke depan dia kembali pun sama kamu, kondisinya masih sama. Bisa saja dia meninggalkan kamu kembali. Kondisi ini masih ada, membawa cerita masa lalu ke masa sekarang. Saat Moon berada di Aquarius, cerita masa lalu, kisah lama, kisah yang di dalam diri itu keluar lagi. Jadi cerita lama masih mungkin akan berulang ya, biarpun dia kembali sama kamu. Kemudian kartu yang terakhir adalah kartu 6 tongkat. Jika dia memang mau benar-benar niat kembali sama kamu, kesempatannya ada dan kalian bisa bersama. Di kondisi 6 tongkat ya, 6 tongkat ini sebenarnya lingkungan dia yang awalnya mungkin kurang setuju sama kamu atau membuat kalian harus nggak bisa bersama, itu lambat laun sebenarnya akan bisa mendukung kalian. Tapi memang prosesnya nggak sebentar ya, karena di kartu 6 tongkat saat Jupiter berada di Leo, ini adalah suatu kondisi kemenangan yang didukung oleh lingkungan. Jadi sebenarnya ada kesempatan untuk dia bisa balik sama kamu dan lingkungan mendukung kalian, atau alam semesta sebenarnya masih memberikan kesempatan kalian untuk memiliki hubungan kembali. Tapi ingat yang harus kalian juga ingat di sini ya, ada potensi cerita lama berulang. Biarpun kalian bersama, potensi cerita lama masih ada kemungkinan terulang. Nah, ini tergantung kalian bisa memperbaiki atau tidak. Dan kemudian ada kartu 10 tongkat di sini. Ini tentang memperbaiki. Kalau dulu problem kalian muncul karena hal A ya, nanti kalau kalian memang jadi bersama kembali ya, hal A ini diselesaikan, jangan sampai terulang lagi. Nah, jadi sebenarnya potensi kembalinya ada. Hanya saja mungkin saat kalian kembali bersama pun tantangan kalian juga tidak sedikit. Nah, jika memang kalian rasa saat nanti kesempatan muncul untuk kamu dan dia bisa kembali, dan resiko yang harus kalian jalani bersama ini seimbang dengan rasa cinta kalian, silahkan dijalin hubungannya lagi. Namun jika tidak, berjalanlah masing-masing. Kalian berdua, kamu maupun dia, kalian sama-sama berhak untuk bahagia. Dan kebersamaan kalian berdua bukan sebuah syarat wajib untuk kalian bisa bahagia. Kamu masih punya jalan hidupmu, begitupun juga dia. Pilihlah yang terbaik selama pilihan itu bisa membuat diri kalian bahagia ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Kita akan kembali lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.